wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, disilahkan. Selesai. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetaplah kita mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Nah, anak-anak, sekarang siapkan alat tulis kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, pada saat ini kita sedang melakukan pembelajaran secara daring. Meskipun pembelajaran dilakukan secara daring, tentunya kalian harus tetap semangat dan rajin dalam belajar. Mengapa demikian? Karena dimanapun tempatnya, bagaimanapun caranya, kita tetap bisa belajar. Oleh karena itu, tetap semangat dan rajin belajar ya anak-anak. Nah, di pertemuan yang sebelumnya kita sudah belajar mengenai berbagai macam teks. Ada teks laporan, teks pidato, teks iklan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya memiliki sebuah teks. Teks ini menjelaskan tentang proses terjadinya suatu peristiwa. Nah, apakah nama teks tersebut? Apakah namanya teks peristiwa? Bukan ya anak-anak. Teks ini namanya adalah teks eksplanasi. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teks eksplanasi. Kompetensi dasar yang akan kalian capai pada pembelajaran ini adalah KD 3.2, yaitu menggali isi dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang dibaca dan didengar. Yang kedua yaitu KD 4.2, yaitu menyajikan hasil informasi dari teks eksplanasi ilmiah secara lisan, tulisan, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, untuk materi pembelajaran hari ini yang kita pelajari adalah struktur teks eksplanasi, pengertian dan ciri teks eksplanasi, pengertian dan ciri kalimat efektif, dan contoh kalimat efektif. Sekarang marilah kita masuk ke dalam materi pembelajaran hari ini, yaitu kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi yaitu teks yang disajikan dalam bentuk penjelasan mengenai proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena, baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial. Fenomena alam yaitu peristiwa yang terjadi bukan dibuat oleh manusia, tetapi dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Contoh dari fenomena alam yaitu letusan gunung berapi, proses pembusukan makanan, kondisi cuaca, dan lain sebagainya. Sedangkan fenomena sosial yaitu fenomena atau peristiwa yang dapat terjadi dan diamati oleh manusia. Misalnya, kepadatan penduduk, kegiatan mudik lebaran, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang ciri-ciri dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki ciri yaitu yang pertama, memiliki struktur teks. Yang kedua, bersifat faktual. Nah, struktur teks eksplanasi ada 3, yaitu pernyataan umum, deret penjelas, dan interpretasi. Yang pertama, pernyataan umum. Apa itu pernyataan umum? Pernyataan umum yaitu pernyataan yang bersifat umum atau paragraf yang berisi tentang gambaran
umum atau gambaran awal mengenai hal yang ingin dibahas dalam teks eksplanasi. Kemudian yang kedua yaitu deret penjelas. Apa itu deret penjelas? Deret penjelas yaitu pernyataan yang berisi tentang penjelasan secara mendetail hal-hal yang disampaikan di dalam teks eksplanasi. Kemudian yang ketiga yaitu interpretasi. Nah, interpretasi ini adalah kesimpulan atau pandangan dari isi keseluruhan teks eksplanasi. Nah, kemudian teks eksplanasi bersifat faktual. Apakah itu faktual? Yaitu teks eksplanasi benar-benar ada keberadaannya atau bersifat fakta, dan apabila dibuktikan dapat dibuktikan secara ilmiah. Nah, yang ketiga kita akan belajar mengenai menjawab pertanyaan berdasarkan isi dari teks eksplanasi. Nah, anak-anak sekarang silahkan buka bukunya halaman 46 sampai dengan 47. Nah, di buku LKS tersebut terdapat teks yang berjudul penghematan energi. Nah, di bawah teks ada beberapa pertanyaan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka diperlukan beberapa langkah, yaitu yang pertama, kalian harus membaca terlebih dahulu teks penghematan energi tersebut. Nah, yang kedua, supaya kalian paham, tentunya kalian membaca harus dengan fokus. Nah, yang ketiga, barulah kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut. Semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah ada di dalam teks penghematan energi. Nah, yang sekarang selanjutnya kita akan membahas struktur teks. Dalam struktur teks ini, silahkan kalian buka halaman 48 buku LKS Bahasa Indonesia kalian. Di situ ada teks yang berjudul rangkaian listrik. Silahkan diamati ya anak-anak. Sambil mengamati, saya akan memberikan penjelasan. Di dalam teks rangkaian listrik tersebut tentunya memuat struktur teks eksplanasi. Nah, tadi di awal sudah saya jelaskan sedikit tentang struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki struktur yang terdiri dari pernyataan umum, deret penjelas, dan juga interpretasi. Nah, mari kita bahas satu persatu ya anak-anak. Yang pertama, kita lihat di paragraf yang pertama, yaitu di situ ada paragraf dengan kalimat utama mengapa listrik bisa sampai di rumah kalian. Nah, ini paragraf pertama ini adalah merupakan bagian dari pernyataan umum. Mengapa demikian? Karena di dalam paragraf pertama ini terdapat atau memuat gambaran umum mengenai rangkaian listrik. Nah, di situ ada apakah itu rangkaian listrik, sumber listrik, dan sebagainya. Kemudian untuk paragraf yang kedua sampai dengan paragraf yang keenam di buku kalian dipaparkan bahwa itu termasuk bagian dari deret penjelas. Mengapa itu dinamakan deret penjelas? Karena paragraf kedua sampai dengan paragraf keenam teks rangkaian listrik tersebut menceritakan atau menjelaskan secara detail tiap-tiap rangkaian listrik. Misalnya, itu di tiap paragraf dijelaskan setiap rangkaian listrik memiliki pengertian demikian, terus memiliki kelemahan dan kelebihan
apa di situ dijelaskan secara mendetail. Nah, kemudian di paragraf terakhir atau paragraf 7 di LKS kalian dijelaskan atau dipaparkan bahwa paragraf tersebut adalah interpretasi. Nah, mengapa kok interpretasi? Karena di paragraf terakhir tersebut memuat kesimpulan dari isi teks rangkaian listrik. Nah, di paragraf itu dijelaskan bahwa rangkaian listrik seri dan paralel masing-masing memiliki kelebihan dan keunggulan. Nah, seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya kita akan membahas tentang kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Nah, sebenarnya kalimat efektif ini sudah kalian gunakan di kehidupan sehari-hari maupun sering kalian jumpai. Tetapi dalam penggunaan kalimat efektif ini kebanyakan masih belum tepat karena masih menggunakan pemborosan kata. Nah, kalimat efektif ini adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah bahasa. Tentunya kalimat efektif juga memiliki ciri-ciri seperti halnya dengan teks eksplanasi. Nah, ciri-ciri dari kalimat efektif yaitu yang pertama, tidak boros dalam penggunaan kata. Yang kedua, terdapat subjek dan predikat. Yang ketiga, memiliki sifat logis atau masuk akal dan padu atau antar kata menyambung. Kemudian yang keempat, tepat dalam pemilihan kata. Nah, selanjutnya untuk lebih memperjelas lagi apa itu kalimat efektif, silahkan kalian buka LKS kalian halaman 53. Silahkan diamati, di situ ada contoh tentang kalimat efektif. Silahkan dipahami dan diamati ya. Sambil memahaminya, saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang contoh kalimat efektif. Bisa dilihat di buku kalian. Di situ terdapat ada dua contoh. Yang contoh pertama, di situ ada kalimat para siswa-siswa diharapkan berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti. Nah, kalimat tersebut tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena di dalam kalimat tersebut terdapat dua kata yang bermakna sama. Maksudnya adalah di situ terdapat kata para dan siswa-siswa. Para dan siswa-siswa sama-sama berarti dalam jumlah banyak. Kalau misalkan hanya satu orang, dua orang, ataupun sekelompok orang, pasti tidak akan menggunakan para ataupun siswa-siswa. Tetapi cukup dengan seorang siswa, dua orang siswa, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana untuk bisa menjadikan kalimat efektif? Maka caranya adalah dengan memilih antara para atau siswa-siswa. Kita harus memilih antara keduanya, tidak boleh digunakan dua-duanya. Nah, jadi kalimat tersebut menjadi seperti ini. Solusi yang pertama yaitu kita menggunakan kata para. Kalimatnya menjadi seperti ini. Para siswa diharapkan berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti. Nah, apabila kita memilih menggunakan kata siswa-siswa, maka kalimatnya akan menjadi seperti ini. Siswa-siswa diharapkan berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti. Seperti itu ya anak-anak. Contoh yang kedua, di buku kalian terdapat kalimat dahulu dibuat sederhana, lalu telepon genggam, kemudian berkembang hingga semakin canggih seperti saat ini. Nah, kalimat tersebut belum efektif atau tidak efektif karena
adanya kalimat lalu dan kemudian yang digunakan secara bersama-sama atau digunakan dua-duanya. Untuk menjadikan itu kalimat efektif, maka kita harus memilih salah satu, yaitu menggunakan lalu atau menggunakan kemudian. Nah, untuk menjadikan kalimat efektif, maka kalimatnya menjadi dahulu dibuat dengan sederhana, lalu telepon genggam berkembang hingga semakin canggih seperti saat ini. Nah, kalimat ini tadi apabila menggunakan lalu. Nah, sekarang apabila kalian memilih menggunakan kemudian, maka kalimatnya menjadi dahulu dibuat dengan sederhana, kemudian telepon genggam berkembang hingga semakin canggih seperti saat ini. Nah, seperti itu ya anak-anak. Materi hari ini cukup sampai di sini. Apabila ada materi yang belum kalian pahami, bisa nanti kalian tanyakan. Caranya adalah tulis pertanyaan kalian di buku tulis atau bisa menanyakan langsung kepada bapak atau ibu guru kalian ya anak-anak. Nah, sekarang pembelajaran kita sudah selesai, materi pembelajarannya sampai dengan di sini. Nah, hari ini kita tadi sudah belajar banyak hal, yaitu tentang teks eksplanasi dan kalimat efektif. Baik itu belajar tentang pengertian teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi, menjawab pertanyaan berdasarkan teks eksplanasi, tentang kalimat efektif dan contoh dari kalimat efektif. Nah, baiklah anak-anak, untuk hari ini alhamdulillah semua materi pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik, dan kalian yang mengikuti pembelajaran adalah anak-anak yang hebat. Nah, tetap semangat ya anak-anak dalam belajar. Baiklah anak-anak, untuk tugasnya silahkan nanti kalian kerjakan soal yang telah saya berikan, kemudian ditulis di buku tulis dan dikumpulkan. Nah, anak-anak, sekian dari saya untuk pembelajaran hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.